Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada urus yang berbahagianya, tanya dengan taufik inayah Allah telah dapat berkumpul bersama-sama di masjid Kota Badrin. Masjid pun nanti Raudatus Salihin, berarti kebun-kebun urung-urung saleh-saleh. Saleh. Bahwasanya sebenarnya ulun tuanya kon kali yang pertama temung kuno pada 40 tahun yang lalu. Berarti yang big-big kalau naik ulun kali jak kuno jak tujuh pada ayahnya, tujuh pada ayah ji di masa lentuan memegang pimpinan pesantren Darussalam. Kain lenjak penuh tuaju malam-malam. Jadi lentuan irinci pada masa muda lentuan galak awak Kota Badrin. Kota kedua kan galak lagi. Kali alhamdulillah bauru yang berbahagianya dong katu Kota Badrin bersama dengan masyarakat yang di Kota Badrin. Para hadirin hadirat, memahami keagamaan tanya harus yang pertama memahami akidah, beriman kepada Allah, harus ada sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil harus, dan juga sifat-sifat Rasul yang wajib, yang mustahil harus. Dan juga tanya harus membenarkan penyampaian yang gaib-gaib dari Allah dan Rasul, seperti adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat. Itu yang dimaksud dengan akidah atau keimanan tanya terhadap Allah dan Rasul. Setelah itu tanya harus memahami hukum cara perintah dan larangan dalam segi ibadah dan muamalah. Bagaimana terlaksanakan kewajiban-kewajiban tanya yang diperintahkan oleh Allah mengenai salat sembahyang. Tanya harus paham syarat rukun sembahyang. Tanya paham sunat hayat, sunat abad di dalam kutanya melakukan sembahyang. Jadi menancit di dalam muamalah, bagaimana tanya sebagai suami harus tahu kewajiban suami, sebagai istri harus tahu kewajiban istri. Dalam minta belanja menancit tanya harus tahu syarat sah rukun daripada akad, cara tanya bermuamalah minta belanja. Artinya tanya tidak boleh minta rezeki dengan jalan riba. Hanya harus benar-benar menurut cara-cara yang tertentu dalam cara tanya jual beli. Jadi begitu juga hukum-hukum syarah yang lain tanya paham. Itu yang kedua. Tadi iman dan Islam. Dan ketiga ihsan. Ihsannya bagaimana tanya di dalam beribadah supaya hudur Allah, terlihat Allah di dalam batin kita. Artinya cahaya-cahaya Allah itu masuk ke dalam batin. Kalau tidak bisa kita dengan jalan musyahadah, tanya cukup meyakini bahwa tanya bukan oleh Allah. Itu dikatakan ihsan.
Jadi ketiga ilmunya wajib fardu'in. Rukun agama 5 macam. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Iman dengan pengertian membenarkan. Islam menjunjung tinggi. Ihsan tanya berada di hadapan Allah. Allah melihat tanya. Atau tanya bisa menyaksikan Allah sehingga panah wujudnya. Jadi itu rukun agamanya harus tertutup dan kemudian harus teramalkan sekaligus. Jadi sambil katanya mengamalkan perintah Allah, hati-hatinya berjalan kepada Allah. Supaya hudur hati katanya di hadapan Allah. Di samping hudur hati katanya di hadapan Allah supaya terlihat bagi katanya keberadaan Allah ada pada diri katanya dan alam semesta. Para hadirin hadirat yang 5 macam rukun agamanya, Bambandum harus terpelajari, Bambandum harus tertupu, Bambandum harus teramalkan si gagus. Umpamanya tanya artinya terpegak gulai kuah. Berarti punya terpegak gulai kuah, tantan buna, tira buna, sampli buna, buna. Jadi ban perutnya buna atau ban lainnya buna, maka gepunan kuah. Nyohana le itu pulun mengenai akidah mentau. Hukum syara ana mupum. Ana lendan ana lepubut. Atau mengenai ihsan, bagaimana hati lembu mutangkung Allah hana. Berarti itu agama tidak begitu bagus. Yang geken ke oleh Tengku Sematang, iman Islam, tauhid, makrifat, bahagikat, tabuh makna yang kegepunan dengan din agama. Jadi Islam mengerti hukum, iman berjalan hati, tauhid maksudnya hakikat, terlihat keberadaan Allah, yang lain itu hilang. Makrifat hanya Allah yang benar, baru agama tanya kuat dan kokoh. Para hadirin hadirat, baru oleh Tengku Imam Kota Murni gujuk turat baklun na di anggota nama pun mabuk tiribenya pun makna je. Tiribenya adalah sebanyak-banyaknya maknanya. Mabuk kepukan tiribeh na Al-Quran atau hadis kentiribeh. Yang pertanyaan, kalau di dalam tasawuf kon mantong berzikir itu dinamakan zikir seribeh. Mutalawud munanci. Kamu hati-hati nak tutu aja kamu kun alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin. Siribe-ribe tilawud. Siribe-ribe salam. Tadi di dalam tarikat tasawuf na zikir ismudat tikurung ribe, na zikir ismudat tiblah ribe, na zikir tahlil 70 ribe, zikir 70 ribe berarti satu kata. Maka zikir Allah Allah 5 ribe, etik belak tikurung ribe adalah zikir la ta'itikur. Jadi itu disebut demikian itu untuk sebagai latihan tanya untuk sungguh berzikir. Kon tak mungkin zikir atik tiribeh panjang makan tiribeh. Yang nakal la ilaha illallah. Jadi ulama-ulama sufi itu menentukan yang demikian itu untuk menyungguhkan kita berzikir. Jadi kamu lam tuluk na zikir tiblah ribe, na zikir dikurung ribe, na zikir 70 ribe, na zikir tahlil 70 ribe sabuh khatam. Jadi nyan kamu hanatim bergabung untuk tahu kena hanaikkan dalam Al-Quran ribe. Di panel kan yang ke. Jadi ulama-ulama tasawuf membuat yang demikian itu untuk artinya menggalang, mendorong umat
menyodong tuluk hanjik pajungkut hanjik pajung mapat nasjih Al-Quran hanjik pajungkut kahana hanjik pajungkut menyolan tuluk bertanya harus matanya harus kalan bak nanggaki mentah hanjik kalan kudi mapat nasjih jadi gura ini karenanya jadi yang penting jino ajarannya lagi yang tertulis di dalam makalahnya supaya tanya dapat meningkatkan keimanan tanya maknanya untuk dapat katanya bermakrifat. Keimanan untuk bermakrifatnya 3 tahap. Ada keimanan bermakrifat dengan tauhid kalam untuk mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dengan dalil Al-Quran dan hadis, dengan dalil melihat alamnya berubah, yang merubah adalah Allah. Itu dikatakan untuk membedakan sifat kadim dengan sifat baharu. Jadi keimanan bermakrifat orang awam yang tingkat pertama. Kalau keimanan bermakrifat tingkat awam atau akidah tidak dapat untuk memperbaiki akhlaknya. Jadi yang ketakalon urung akidah Ahlussunnahnya beriman sekedar tingkat awam, mengetahui Allah dan sifatnya dengan dalil akhlak mereka jelek. Makanya kalau angkat buna yaitu beriman bermakrifat tingkat kawas. Beriman bermakrifat tingkat kawas bahwa Allah itu lebih jelas dalam penglihatan tanya dari alam, karena cahayanya itu masuk ke dalam batin tanya. Maka disuruh katanya berzikir, menyebut Allah supaya terlihat sifat-sifat kebagusan, kebaikan Allah itu di dalam batinnya, sehingga tanya merasa dekat dengan Allah. Lebih tertuku Allah dari alam, Allah ku dalil, alam ke madlul. Jadi baru iman tanya meningkat. Makna meningkat, Allah itu lebih dekat pada tanya. Dan baru tanya ditingkatkan lagi untuk bermakrifat tingkat khawasul khawas. Hana berwujud alamnya, wujudnya istifadah, limpahan daripada wujud Allah. Wujud yang berdiri sendirinya wujud Allah, lainnya limpahan daripada wujud Allah. Jadi punya orang yang bermakrifat kawasul kawas, dunianya lagi bling-bling, hana mempunyai hakikat wujud. Jadi barulah dia terlepas daripada kecintaan dunia. Mula dia bisa lepas dari kecintaan dunia kalau dia ada bermakrifat khawas. Karena Allah itu lebih dekat, karena dia tahu dunianya milik taunya, dunia milik Allah. Peng tak milik tau, kota bakdi milik tau, milik Allah. Bohdin milik tau, dia nak tak galak je ke bohdin, galak ke Allah, tukar bohdin kurun. Hanya ke yang sedang diperjuangkan ajaran tasawuf dan kesufian. Punya ajaran mengenai fikih yang cik kata pebut hari-hari nya apa diperjuangkan ataupun yang mudah untuk diminta. Punya akidah mudah untuk diminta. Muno sebut 20 mubatil. Jadi kata tu tanya yang wajib yang mestinya untuk tasawuf bagaimana hatinya berjalan kepada Allah. Kemauan tanya hanya Allah. Umpama haji menyumurumpak dengan darah baru, kendaraan baru yang kalau tahu cik Allah yang juk darah baru. Tahu kalau leh Allah yang juk darah baru. Karena tanya lebih tahu pada Allah daripada darah baru. Sehingga punya hidup darah baru tanya sabar, anak bengih tanya. Anak apa? Tanya tetap kita yang. Jadi karena sifat-sifat yang jelek itu hilang kalau Allah itu dekat dengan kita daripada alam semesta. Apalagi kalau kita bisa bermakrifat kawasul khawas, berarti tidak dibangsakan sesuatu itu pada dirinya, dibangsakan kepada Allah itu semua. Peng atau Allah, pangkat atau Allah, jabatan atau cuma tanya titipan
yang dititikkan oleh Allah sementara kepada tanya. Jadi nyoko ajaran tasawuf dan kesufian yang pada awalnya di Aceh yang sumbernya masa Sultan Iskandar Muda, sehingga Aceh pada masanya berjaya sampai wilayahnya ke Malaysia sampai ke Bengkulu. Jadi karena ajaran tasawuf dan kesufiannya telah hilang dan pudar dan gaduh, maka Acehnya terjadilah artinya kepenurunan. Mana penurunan dalam segala hal, baik dalam segi keduniawiannya dan segi keagamaannya. Nyo dapat tanya dinah syariat Islam. Jinon tanya Mbak Don, do yang lu yang temayang mana temayang ni kota batin nyo? Ha? Le yang mana? Nyo umur 12 tahun ini nang kau jet mayang. Karena bulan kata bihid agak-agak menanci belah sama belah je. Puan anak rona pokok tetap temayang di mau teh. Oh, puan nak di lo ni dia kampung lo untuk nak temayang. Bahaya mudah untuk nya nak tu terjalankan dinas syariat Islam. Jadi lagi yang kebentuk bahwa agama dan nyonya nama je mentong, tapi untuk melakukan agamanya dengan baik dalam segi amal syariat, melakukan agama dengan baik dalam segi sangkutan hati untuk menghadap Allah, dalam melakukan agama untuk menetapkan Allah itu dalam batin dan bahwa itu nyanhana atau kurang di dalam dada umat Islam jenolnya, akan diangkat, yang akan artinya dikembalikan lagi. Jadi barangkali yang sebagai mukadimah daripada penyampaian tasawuf dan sufi, kepada Tengku Adami, sebab ini sebagai moderator tanya jawab.